طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله وبعد. Para pendengar jamaah Majelis Ta'lim Mumtaz Indonesia di mana saja Anda berada, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung serta radio-radio lain, juga pemirsa TV manapun yang ikut gabung, juga para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa melanjutkan kitab Ad-Da'u wad-Dawa susunan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kita sedang membahas syubhat orang-orang yang overconfidence, terlalu percaya diri, terlalu durhaka, dengan bersandar secara salah faham kepada sifat Allah, bahwa Allah itu Rahman dan Rahim, Allah itu Ghafur Rahim, Allah Maha Lautan Ampunan. Jadi dosanya terus, tapi pede. Percaya diri bahwa tidak akan diazab. Padahal banyak nas, Quran, hadis yang menjelaskan orang-orang durhaka itu akan pernah azab dunia dan akhirat. Pertemuan kemarin, Senin yang lalu, kita membahas azab dunia bagi para pendurhaka. Kita lanjut sekarang. Salah satu jenis azab dunia bagi para pendurhaka adalah diberinya penguasa yang zalim yang akan menyengsarakan hidup mereka. Jadi munculnya penguasa-penguasa zalim adalah azab bagi rakyat yang durhaka. Berdasarkan nas, hadis-hadis yang sahih tentang hal itu, dan dituturkan, diceritakan oleh para ulama. Nanti dikemukakan, kita bahas dalil-dalilnya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, idza dhanna an-nasu bid-dinar wad-dirham wa tabaya'u bil-inah wa tabi'u adnabal baqar wa tarakul jihada fi sabilillah, anzalallahu bihim bala'an la yarfa'uhu hatta yuraji'u dinahum. Rawahu Abu Daud bi isnadin hasan. Kata Nabi SAW, bila manusia sudah bakhil, sudah kikir, sudah pelit dengan dinar dan dirhamnya, gak mau infak, gak mau sodakoh, gak mau nolong orang, fakir miskin, anak-anak yatim, orang-orang lemah yang tak mampu, gak mau nolong mereka. Dia bakhil, dia kikir, dia pelit, dia buntut kasiran, dia keket, merengkel, cap jahe, meregehese. Itu bakhil. Itu kedurhakaan? Iya, itu kedurhakaan. Bila manusia sudah bakhil dengan dinarnya dan dirhamnya, dan mereka ini sudah berjual beli dengan sistem inah, jual beli yang mengandung unsur riba, menjual barang dengan pembayaran yang ditangguhkan lalu disiasati, direkayasa agar untungnya berlipat umpamanya, ya. Kalau seorang manusia mereka berjual beli dengan sistem inah, wa tabi'u adzabal baqar, terus mereka mengikuti ekor sapi. Maksudnya ekor sapi ini untuk mencambuki orang-orang. Jadi tunduk, patuh, setia satu kepada para penguasa yang memiliki power, kekuasaan. Mau benar mau salah diikuti. Wa tarakul jihad fi sabilillah.
Mereka pun sudah meninggalkan jihad fi sabilillah. 4 nih. Bila manusia sudah kikir dengan uangnya. Kedua, melakukan sistem jual beli dengan mengandung unsur riba, yang disebut dengan jual beli dengan sistem ina. Yang ketiga, zalim dengan kekuasaannya. Keempat, meninggalkan jihad fi sabilillah. Anzalallahu bihim bala'an. Allah akan turunkan kepada mereka musibah, bala. La yarfa'u hatta yuraji'u dinahum. Allah nggak akan angkat bala ini. Apa saja bala ini? Wabah termasuk COVID-19. Allah nggak akan angkat bala itu sampai mereka kembali kepada agama mereka. Sampai mereka itu meninggalkan kedurhakaan mereka. Taubat kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud dengan sanad yang hasan. Lihat. Kedurhakaan Allah balas di dunia dengan bala, dengan pandemik, dengan wabah atau dengan apapun. Imam Ibnu Abi Dunya menukil hadis yang sanadnya sampai kepada Ibnu Umar. Dia berkata, laqad ra'aituna wa ma ahadun ahaqqa bidinarihi wa dirhamihi min akhihil muslim. Aku melihat kami yaitu para sahabat, tak ada seorang pun yang merasa lebih berhak atas dinar dan dirhamnya daripada sesama saudaranya. Karena takut dengan azab dari Allah Azza wa Jalla terhadap hukuman bagi orang yang pelit, sehingga para sahabat itu merasa orang lain lebih berhak terhadap uangnya daripada dirinya sendiri. Laqad sami'tu Rasul alaihi salatu wasallam yaqul, aku sungguh pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dhanna an-nasu bid-dinar wa dirham wa tabaya'u bil-'inah wa tarakul jihada fi sabilillah wa akhadhu adnabal baqar anzalallahu alaihi minas sama'i bala'an fala yarfa'uhu anhum hatta yuraji'u dinahum. Bila manusia sudah kikir dengan uangnya, dinarnya ataupun dirhamnya, rupiahnya, dolarnya atau realnya atau apapun. Mereka juga sudah melakukan jual beli dengan sistem inah. Mereka juga sudah meninggalkan jihad fi sabilillah. Mereka juga sudah mengambil ekor-ekor sapi lalu memukuli orang dengan ekor sapi itu. Artinya mereka meraih kekuasaan untuk berbuat zalim. Maka Allah akan turunkan kepada mereka bala, musibah dari langit. Allah tidak akan mengangkat musibah ini sampai mereka kembali kepada agama mereka. Sampai meninggalkan kedurhakaan. Makanya berkata Al-Hasan, innal fitnata wallahi wa ma hiya illa uqubatum minallahi 'alan nas. Sesungguhnya musibah yang disebut dengan sebutan fitnah. Sesungguhnya musibah demi Allah itu tiada lain kecuali itu hukuman dari Allah bagi kedurhakaan manusia. Sampai sebagian atau beberapa nabi di kalangan Bani Israel memandang apa yang dilakukan oleh seorang penguasa zalim namanya Bukhtansar atau Bukht an-Nasr. Bukht an-Nasr ini seorang yang pernah menguasai dunia. Berkata Nabi SAW, yamliku dunya musliman wa kafiran. Dunia ini pernah dikuasai oleh 2 orang mukmin dan 2 orang kafir. Amal mu'minan Fasulaiman wa Dzulqarnain. Adapun 2 orang mukmin yang pernah menguasai dunia adalah Nabi Sulaiman dan Dzulqarnain. Dua-duanya soleh, mukmin, jadi penguasa dunia. Wa amal kafiran fa Namrud wa Bukhtansar. Adapun 2 orang kafir yang pernah menguasai dunia adalah Raja Namrud dan Raja Bukhtansar.
Jadi pernah ini sepeninggal Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, muncul penguasa sekitar abad 7 sebelum Masehi. Dia berbuat jahat, menjajah Bani Israel dan membunuhi banyak orang-orang soleh, membakar kitab Taurat. Sampai salah seorang nabi namanya Uzair yang oleh Allah pernah diwafatkan selama 100 tahun, kemudian dibangkitkan lagi. Maka dia menyuruh kepada murid-muridnya untuk mengimlakkan Taurat yang masih dihafal di kepala. Ditulis lagi. Karena semua Tauratnya dibakar oleh Bukhtansar ini. Jahatnya luar biasa. Maka mereka berkata, bima kasabat aidina sallatta alaina man la ya'rifuka wa la yarhamuna. Karena dosa-dosa yang telah kita lakukan, yang telah kami lakukan, ya Allah, kepadamu, maka engkau menguasakan kepada kami orang yang tidak mengenal dirimu dan tidak mengasihi kami. Bukhtansar ini tidak mengenal Allah karena kedurhakaan dan kekafirannya dan tidak menyayangi kalangan Bani Israel. Maka itu disebabkan karena dosa yang dilakukan oleh Bani Israel, Allah menguasakan penguasa yang jahat. Pernah Bukhtansar ini berkata kepada, menurut lisan orang Arab, Daniel. Yang kemudian menurut lisan orang-orang Nasrani menjadi Daniel. Daniel itu bahasa Arab yang maknanya adalah bagus. Yang maknanya adalah zaki, cerdas, smart, clever, pandai, pintar. Daniel. Mungkin berubah dalam lisan orang Masehi menjadi Daniel, wallahu a'lam. Tapi Daniel ini sebagian ulama menyebut salah seorang di antara Nabi Bani Israel atau minimal orang soleh menjadi pemimpin Bani Israel dari kalangan orang soleh. Berkata Bukhtansar kepada Daniel, saya lebih suka menyebut Daniel daripada Daniel karena versi Arab. Nah, Bukhtansar ini berkata kepada Daniel, "Malladzi sallatani ala qaumik?" Ini Bukhtansar ini orang yang durhaka, penguasa yang jahat, membunuhi Bani Israel, terutama orang-orang solehnya. Dia bertanya, "Malladzi sallatani ala qaumik?" Apa yang menjadi penyebab Allah memberi kekuasaan kepadaku untuk menjajah kalian, menjajah kaum kalian, kaum engkau, wahai Daniel. Dijawab oleh Daniel. Sebagian ulama menyebut Nabi. Kata dia, idzamu khati'atika wa dzulmu qaumi anfusahum. Ada dua penyebabnya. Pertama, besarnya dosa dan kesalahanmu. Yang kedua, kezaliman kaumku terhadap sesama mereka. Kaum Bani Israel melakukan kezaliman terhadap diri sendiri atau kepada sesamanya dengan berbuat durhaka. Dihukum oleh Allah. Apa hukumannya? Diberilah orang jahat kekuasaan yang menjajah mereka lalu membunuhi mereka semua. Sampai Taurat dibakar oleh mereka. Orang-orang solehnya diburu dan dibunuh. Maka sang pemimpin orang soleh dari kalangan Bani Israel namanya Daniel menyatakan penyebabnya adalah kezaliman kaumku dan besarnya dosa dan kejahatan kalian. Imam Ibnu Abid Dunya juga menukil hadis yang sampai kepada Ammar bin Yasir dan Hudzaifah al-Yamani dari Nabi alaihi salatu wassalam. Berkata Nabi alaihi salatu wassalam, "Inna Allah azza wa jalla idza arada bil ibadi naqmatan amatal atfal wa
qama arhaman nisa fatanzilun naqmah wa laysa fihim marhum. Apabila Allah menghendaki azab bagi hamba-hambanya karena kedurhakaan mereka. Allah tidak pernah zalim, tidak mungkin Allah mengazab orang soleh, enggak. Tapi kenapa orang soleh banyak menderita? Itu bukan karena azab, tapi ujian, cobaan. Kalau yang diazab orang-orang durhaka. Apabila Allah ingin mengazab hamba-hambanya, maka Allah akan matikan anak-anak mereka. Allah akan mandulkan rahim wanita-wanita mereka. Maka turunlah kemudian azab. Tak ada seorang pun di kalangan mereka yang memperoleh rahmat. Dari Malik bin Dinar dia berkata, qara'tu fil hikmah yaqulullahu azza wa jalla. Aku membaca kisah-kisah hikmah. Maka ada dalam satu kisah Allah di sana berfirman, Anallahu malikul muluk. Qulubul muluk biyadi. Faman ata'ani ja'altuhum alaihi rahmah. Wa man asani ja'altuhum alaihi niqmah. Fala tusghilu anfusakum bisabbil muluk. Walakin tubu ilayya u'attifuhum alaikum. Ini rahasia. Kenapa rakyat diberikan penguasa yang zalim dan bagaimana caranya agar penguasa ini memperoleh hidayah baik kepada rakyatnya. Ini rahasianya. Allah berfirman, aku adalah Allah, Raja bagi seluruh penguasa. Hati-hati para penguasa berada di tanganku. Yang membolak-balikan hati manusia termasuk hati penguasa kan Allah ya. Jahat tidaknya penguasa kepada rakyatnya Allah yang ngatur. Maka siapa orang yang mentaati aku akan jadikan para penguasa ini rahmat bagi rakyat yang taat kepadaku. Penguasanya akan baik, akan peduli kepada kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya, nggak akan egois, nggak akan zalim, nggak akan korupsi, tapi akan sayang kepada rakyat. Kalau rakyat itu taat, Allah ingin memberi anugerah kepada rakyat yang taat dengan cara hati penguasanya dibikin baik dan penyayang. Wa man asani, tapi siapa yang maksiat kepadaku di kalangan rakyat, ja'altuhum alaihi niqmah, aku jadikan para penguasa itu sebagai azab bagi mereka. Azab bagi rakyatnya yang maksiat. Fala tusfilu anfusakum bisabil muluk, maka jangan sibukkan diri kalian dengan mencela para penguasa. Para penguasa itu dibikin jahatnya itu oleh Allah untuk mengazab rakyatnya yang durhaka. Jangan kalian sibukkan diri kalian dengan mencela para penguasa, walakin tubu ilayya, tapi tobatlah kalian kepadaku, wa'attifuhum alaikum, aku akan lembutkan hati para penguasa terhadap kalian. Lihat. Kita mengetahui bahwa kezaliman, kejahatan penguasa kepada rakyat itu azab atas kedurhakaan rakyatnya. Kalau ingin berubah jangan mencela penguasanya, karena penguasa itu dibikin jahatnya oleh Allah. Kenapa Allah membuat penguasa itu menjadi jahat? Untuk mengazab rakyat yang durhaka karena kedurhakaan. Jangan sibukkan dirimu dengan mencela para penguasa. Tapi tobatlah kalian kepadaku, aku akan lembutkan, aku akan baikkan hati para penguasa itu kepadamu. Dalam Marasilul Hisan atau Hasan dikatakan, idza aradallahu biqaumin khairan ja'ala amrahum ila hulamaihim
wa fi'ahum inda sumahaihim wa idza aradallahu biqaumin syarran ja'ala amrahum ila sufaihim wa fi'ahum illa inda bukhalaihim. Apabila Allah menghendaki kebaikan atas suatu kaum, Allah jadikan urusan mereka diserahkan kepada pemimpin-pemimpin yang lembut. Allah berikan rizki-rizki mereka kepada orang-orang yang dermawan. Kalau rizki ada di tangan orang dermawan, orang fakir miskin bakal kebagian tuh. Kalau kekuasaan berada di tangan orang-orang yang baik, yang lembut, yang sabar, maka rakyat yang lemahnya akan terayomi, tersejahterakan, terlindungi. Itu kalau Allah menghendaki kebaikan bagi suatu kaum karena ketaatan kaum itu. Allah pilihkan tuh pemimpin-pemimpin yang baik, yang soleh. Sejahtera kaum itu. Allah bagikan rizki kepada orang-orang yang dermawannya. Maka akan terdistribusi kepada orang-orang fakir dan miskinnya. Itu kalau Allah menghendaki kebaikan bagi suatu kaum karena ketaatan kaum itu kepada Allah. Tapi sebaliknya apabila Allah menghendaki keburukan atas suatu kaum karena kedurhakaan kaum itu, Allah nggak mungkin menimpakan keburukan kalau orang tersebut soleh baik, enggak. Kalau Allah menginginkan keburukan atau azab terhadap suatu kaum karena kedurhakaan mereka, Allah serahkan urusan kepemimpinan mereka kepada orang-orang bodoh dan orang-orang jahat. Dan Allah akan berikan rizki kepada orang-orang bakhil di kalangan mereka. Bayangkan, kalau rizki sektor ekonomi dikuasai oleh orang-orang bakhil, orang-orang egois, orang-orang yang tak peduli kepada lingkungan sekitar, fakir miskin, anak-anak yatim, dan orang-orang yang gak mampu, gak peduli. Kalau kekuasaan berada di tangan orang yang bodoh tentang agama, walaupun mereka bergelar profesor, doktor, insinyur, saking pinternya dalam urusan dunia, gelarnya lebih panjang daripada namanya, tapi bodoh dalam perkara agama dan jahat. Bayangkan, kekuasaan di tangan orang seperti itu, rakyat akan dizalimi, akan disengsarakan. Dan kalau sektor ekonomi dikuasai oleh orang-orang yang bakhil, kebayang jurang pemisah si kaya dan si miskin akan semakin menganga. Imam Ahmad dan yang lainnya menukil riwayat dari Qatadah, dia berkata, qala Musa, ya Rabbi anta fis sama wa nahnu fil ard, fama alamatu ghadabika min ridhak. Nabi Musa pernah berkata, ya Allah, Engkau ada di langit, kami ada di bumi. Apa tanda kemurkaanmu kepada kami dan apa tanda keridhaanmu kepada kami? Maka dijawab oleh Allah Azza wa Jalla, idza sta'maltu 'alaikum khiyarakum fahuwa min alamati ridhai 'alaikum. Wa idza sta'maltu 'alaikum syirarakum fahuwa alamatu sukhti 'alaikum. Allahul musta'an. Kata Allah, apabila aku memberikan kekuasaan kepada orang-orang terbaik di antara kalian, yang berkuasa, yang menjadi pemimpin itu orang soleh, orang baik, itu tanda ridhoku kepada kalian. Kenapa dulu para sahabat dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin? Allah ridho kepada mereka. Diberi pemimpin-pemimpin terbaik, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali.
Dan apabila aku memberi kekuasaan kepada orang-orang buruk di antara kalian, yang berkuasa di antara kalian itu orang jahat, yang menjadi penguasa di kalangan kalian orang terburuk, sehingga menyengsarakan kalian sebagai rakyatnya, maka itulah tanda kemurkaanku kepada kalian. Dan Allah tidak zalim, nggak mungkin murka kepada orang soleh. Pasti kemurkaan Allah itu karena kedurhakaan mereka. Berkata Fudail bin Iyad, "Auhallahu ila ba'dil anbiya idza asani man ya'rifuni sallattu alaihi man la ya'rifuni." Kata Fudail bin Iyad, Allah telah mewahyukan kepada para nabi. Apa isi dari wahyu Allah itu? Kata Allah, apabila orang yang mengenal aku tapi bermaksiat kepadaku. Ulama-ulamanya, ustadz-ustadznya, dai-dainya, orang berilmunya tahu kenal tentang Allah tapi maksiat, sengaja dilanggar. Maka akan aku berikan kekuasaan kepada orang yang tidak mengenal aku. Yang berkuasa itu orang yang gak kenal Allah. Orang kafir. Orang durhaka, orang ateis, orang yang gak peduli kepada agama, itu berkuasa, bayangkan. Zalim dia, menyengsarakan rakyat yang dipimpinnya. Itu karena apa? Karena kemaksiatan orang-orang yang mengenal Allah. Kemaksiatan kaum muslimin menyebabkan Allah berikan kekuasaan kepada orang kafir. Akibatnya mereka menyengsarakan kehidupan kaum muslimin tersebut. Itu azab. Makanya kezaliman penguasa itu merupakan azab karena kedurhakaan rakyatnya. Sebuah hadis yang marfu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, berkata Nabi alaihi salatu wassalam, "Walladzi nafsi biyadihi la taqumu as-sa'atu hatta yab'atha Allahu umara'a kadhibah wa wuzara'a fajara wa awanan khawana wa urafa zalamah wa qurra fasaqa simahum simahur ruhban wa qulubuhum antanu minal jifah ahwa'uhum mukhtalifah fayaftahu Allahu lahum fitnatan qubara'a mudlimah fayatahawakuna fiha walladhi nafsu Muhammadin biyadih la yanqusanna al-islamu urwatan hatta la yuqal Allah Allah la ta'muranna bil ma'ruf wa la tahawunna 'anil munkar au la yusallitanna Allahu 'alaikum syirarakum fayasumunakum su'al 'adzab thumma yad'u khiyarukum fala yustajabu lahum wallahi la ta'muranna bil ma'ruf wa la tahawunna 'anil munkar au la yab'athanna Allahu 'alaikum man la yarhamu sigharakum wa la yuwaqqiru kabirakum." Allahul musta'an. Ini sudah terjadi di zaman kita, di negeri kita. Dan di banyak negeri di seluruh dunia. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak akan terjadi hari kiamat sebelum Allah mengutus umaro yang pendusta, tukang ngegombal, tukang pencitraan, penguasa-penguasa pendusta, menteri-menteri yang durhaka, pembantu-pembantu penguasa yang khianat, dan orang-orang berilmu tapi zalim, orang-orang yang berilmu tapi fasik. Penguasanya para pendusta, menteri-menterinya orang durhaka, para pembantu penasihat dari penguasa ini orang-orang khianat.
Ada ulama orang-orang berilmunya tapi zalim dan fasik. Tanda-tanda mereka menampakkan tanda-tanda ahli ibadah, tapi hati mereka lebih busuk daripada bangkai. Penampilan fisik mereka seperti ulama, tapi hati mereka lebih busuk, lebih bau daripada bangkai. Hawa-hawa nafsu mereka beragam, bervariasi, berbeda-beda. Allah bukakan bagi mereka fitnah, kezaliman. Mereka saling cakar, saling sikut di dalamnya. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada dalam genggaman tangannya, Islam ini pasti akan terlepas seutas demi seutas. Sehingga tak ada lagi di alam dunia ini orang yang menyebut nama Allah, Allah. Maka beramal ma'ruflah kalian dengan sesungguh-sungguhnya. Bernahi mungkarlah kalian dengan sebenar-benarnya. Atau kalau enggak demikian, Allah akan berikan kekuasaan kepada orang-orang jahat di antara kalian. Lalu mereka menimpakan azab secara merata kepada kalian. Menyengsarakan kalian. Lalu orang-orang terbaik di antara kalian berdoa kepada Allah. Tapi Allah tidak akan lagi mengijabah doa mereka. Di kalangan bangsa yang bejat, yang bobrok, ada orang-orang solehnya, orang-orang baiknya, ahli ibadah. Tapi doanya juga mardud, ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Karena tidak beramar ma'ruf nahi munkar. Maka demi Allah beramar ma'ruflah kalian, bernahi munkarlah kalian. Atau nanti Allah akan mengutus penguasa yang menguasa kalian, orang yang tidak menyayangi orang-orang kecil di antara kalian dan tidak menghormati orang-orang besar di antara kalian. Ulama-ulamanya dihinakan, dilecehkan, dijadikan sebagai bahan guyonan oleh orang-orang fasiknya. Dan ini apakah sudah terjadi? Banyak. Orang-orang yang dianggap berilmunya, ulamanya dilecehkan, dihinakan, dicaci, dimaki secara terbuka oleh orang-orang durhaka di kalangan mereka. Dalam Mu'jam At-Tabrani dan yang lainnya ada hadis dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ma طفف قوم كيلا ولا بخسوا ميزانا إلا منعهم الله عز وجل القطر وما ظهر في قوم الزنا إلا ظهر فيهم الموت وما ظهر في قوم الربا إلا سلط الله عليهم الجنون ولا ظهر في قوم القتل yaqtulu ba'duhum ba'dha illa sallallahu alaihim aduwahum wala dhahara fi qaumin amalu qaumil lut illa dhahara fihimul khasaf wa ma taraka qaumunul amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar illa lam turfa a'maluhum wa lam yusma' du'auhum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu kaum mengurangi timbangan, mengurangi takaran, kiloan. Tidaklah para pedagang itu curang dalam menimbang. Kecuali Allah akan menahan curah hujannya kepada mereka. Diberi kemarau, diberi paceklik. Karena kecurangan para pedagang. Karena kekotoran para pebisnis. Dan tidaklah muncul zina di suatu kaum. Terang-terangan orang yang berzina kemudian mengekspos aktivitas zinahnya secara terang-terangan di media sosial. Tanpa malu. Muka badak, bahkan bangga. Tidaklah muncul perzinahan di suatu kaum. Kecuali akan muncul banyak kematian. Tidaklah muncul
di suatu kaum aktivitas riba, kecuali Allah akan mencampakkan kepada mereka penyakit kegilaan. Dan tidaklah muncul bunuh-bunuhan di suatu kaum kecuali Allah akan menguasakan kepada mereka musuh-musuh mereka yang akan menguasai, berkuasa atas mereka, atas kaum muslimin lah musuh-musuh kaum muslimin. Karena apa? Banyak bunuh-bunuhan. Dan tidaklah muncul di suatu kaum perbuatan gay, homoseksual, LGBT, L-nya apa? Lesbian, G-nya gay, B-nya biseksual, T-nya transgender. Pokoknya amalan kaum Nabi Lut, hubungan sesama atau ACDC, bisa sesama jenis, bisa beda jenis. Tidaklah muncul perbuatan LGBT seperti ini, kecuali akan muncul khasaf. Khasaf itu diamblaskannya orang ke dalam tanah. Longsor ke, amblas ke, terkubur, dan yang sejenisnya. Dan tidaklah suatu kaum meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, kecuali amal-amal mereka tidak akan diangkat dan doa-doa mereka tidak akan dikabul. Amal tidak akan diangkat itu artinya amalnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Lihat, semua dosa itu menimbulkan efek pada kehidupan ekonomi, efek kepada lingkungan alam, efek kepada kehidupan sosial. Pedagang jujur curang, kemarau panjang, lingkungan rusak. Orang banyak berzina, banyak kematian mendadak. Orang banyak melakukan riba, banyak muncul orang-orang stres yang gila. Orang melakukan bunuh-bunuhan, negaranya dikuasai oleh musuh dari segala sektor, ekonominya, politiknya, sosialnya, apalagi medianya. Orang melakukan LGBT, banyak terjadi longsor dan diamblaskannya ke muka bumi. Orang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, berakibat amalnya ditolak, doanya tidak dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Dampak kedurhakaan itu berimbas ke seluruh sektor kehidupan. Sektor ekonomi, sektor politik, sektor sosial, termasuk lingkungan. Dalam Musnad Ahmad dan yang lainnya, sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qad hafazahu nafas, fa'araftu fi wajhih an qad hafazahu syai'un, fama takallama hatta tawadhu'a. Wa kharaja falasiqtu bil hujrah fas'idal mimbar fahamidallah wa athna alaihi thumma qala ya ayuhan nas innallaha yaqulu lakum murru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar qabla an tad'uni fala ujibukum fatastansiruni fala ansurukum wa tas'aluni fala u'tikum. Kata Aisyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk menemui aku. Kelihatannya beliau sedang resah, gelisah, sedang risau dan galau. Aku mengetahui itu dari ekspresi wajahnya, bahwa ada sesuatu yang mengganggu perasaannya. Beliau tidak berbicara apa-apa, masuk rumah lalu berwudu. Setelah itu keluar lagi, nggak ngomong apapun kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aku tempelkan telingaku ke dinding rumah, dinding kamarnya karena berbatasan dengan masjid.
Beliau naik ke atas mimbar, kemudian berkhutbah, memuji Allah dan menyanjungnya, lalu berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah berkata kepada kalian, perintahkan perbuatan ma'ruf, larang orang-orang dari kemungkaran, sebelum nanti kalian berdoa kepadaku, tapi aku tidak akan ijabah doa kalian. Sebelum kalian memohon pertolongan kepadaku, tapi aku tidak akan menolong kalian. Sebelum kalian meminta sesuatu kepadaku, tapi aku tidak akan memberikan apa yang kalian minta." Efek dari meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, doanya tidak dikabul. Permohonannya ditolak. Permintaannya pun tidak ditunaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah beberapa bentuk Beberapa bentuk azab di dunia karena kedurhakaan orang. Berupa apa? Diberi penguasa yang zalim. Berupa apa lagi? Berupa amal-amalnya ditolak. Doa-doanya tidak dikabulkan. Diberikan sanksi ekonomi berupa kesulitan secara ekonomi. Tidak diberi hujan. Sanksi sosial berupa apa? Adanya kegilaan, stres, dan yang lain-lainnya. Sanksi politis berupa apa? Dikuasai oleh musuh. Dan seterusnya, dan seterusnya. Inilah beberapa bentuk dari apa? Dari azab dunia bagi warga yang durhaka. Maka berkata Al-Umari, seorang zuhud, "Inna min ghaflatika an nafsik wa iradika anillah antara ma yuskhitullaha fatatajawazahu wa la ta'muru fihi wa la tanha anhu khaufan mimman la yamliku li nafsi dharra wa la naf'a." Kata Al-Umari, seorang ulama yang zuhud, sesungguhnya di antara kelalaianmu terhadap dirimu, berpalingnya kamu dari Allah adalah engkau melihat perbuatan yang mengundang murka Allah, kamu melewatinya, kamu tapi tidak memerintahkan orang itu berbuat baik dan tidak melarang. Jadi dibiarkan, tidak beramar ma'ruf nahi munkar. Karena apa? Khaufan mimma la yamliku li nafsi dharra wa la naf'a. Karena takut kepada makhluk yang sebenarnya makhluk itu tidak memiliki kekuasaan untuk memberi manfaat atau madarat sekalipun kepada kamu. Yang bisa memberikan maslahat ataupun madarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Lalu dia berkata, "Man tarakal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar makhafatan minal makhluqin nuzi'at minhu ta'ah walau amara waladahu aw ba'da mawalihi la lastakhaffa bihaqqih." Siapa orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar karena takut kepada makhluk, akan dicabut ketaatan orang lain kepada dirinya. Sehingga kalau dia memerintahkan anaknya atau pembantunya atau hamba sahayanya, anaknya, pembantunya, hamba sahayanya menganggap enteng kepada perintahmu dan tidak mentaatinya. Oleh karena itu kalau seorang bos, pemimpin level apapun memerintahkan ke bawahan-bawahan, cuek nggak nurut. Seorang guru yang harus ditaati oleh muridnya memerintahkan ke muridnya tidak ditaati. Orang tua yang menyuruh ini itu kepada anaknya harusnya ditaati, anaknya tidak nurut. Atau majikan kepada pembantunya atau majikan kepada hamba sahayanya memerintah, dianggap angin lalu, tidak diturut. Itu tanda dicabutnya ketaatan orang lain kepada orang itu karena orang itu meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar.
Bayangkan, ini efek dari kedurhakaan kepada syariat Allah SWT. Maka azabnya beragam, mencakup berbagai macam sektor. Sektor ekonominya, sektor politiknya, sektor sosialnya, bahkan kehidupan keluarganya pun berefek. Anaknya nggak taat, pembantunya nggak taat, bawahan-bawahannya tidak taat, karena kedurhakaan dalam bentuk tidak beramar ma'ruf nahi munkar. Dan banyak lagi keterangan-keterangan lain yang intinya adalah bahwa keburukan orang lain, baik sesama atau bahkan bawahan, apalagi penguasa, kejahatan mereka, merupakan azab karena kedurhakaan kita. Dari sinilah kita tidak boleh mengabaikan kedurhakaan kita kepada Allah dengan hanya bersandar tenang, Allah Maghfurur Rahim. Allah Lautan ampunan. Walaupun kita durhaka, Allah akan ampuni kita, masukkan kita ke surga dan menyelamatkan kita dari neraka. Enggak boleh berasumsi seperti itu. Nih, azab Allah turun dunia dan akhirat dengan berbagai macam ragam dan variasi azab. Salah satunya adalah diazabnya kita karena kedurhakaan kita dalam bentuk dikuasainya kita oleh penguasa-penguasa zalim yang kemudian menyengsarakan kita. Ya, apa solusinya? Solusinya tobat, kembali kepada agama Allah, maka Allah lah yang akan merubah hati penguasa itu menjadi baik atau mengganti penguasa buruk dengan penguasa yang baik. Ya, inilah penjelasan kita di pagi hari ini, cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga. Ya, syukran Ustadz atas pemaparan materi yang disampaikan. Dan kami mengundang kepada para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang menyimak kajian di pagi hari ini. Silakan bagi antum yang akan bertanya melalui line telepon, bisa melalui line telepon di nomor 02286862637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 081122714776. Baik, kita angkat terlebih dahulu dari penanya lewat pesan singkat. Ya, dari Bogor Ustadz, dari Pak Dede di Bogor, mohon maaf keluar dari tema. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana sikap kita apabila menemukan barang berharga seperti emas atau uang cukup besar di jalanan umum dan jauh dari pemukiman? Syukran jazakallahu khairan Ustadz. Baik, barakallahu fik. Kalau nilainya cukup besar, luqatah, ya, untuk zaman sekarang sebaiknya distorkan, diberikan kepada orang yang berwenang, ke kantor polisi umpamanya, ya, atau penguasa setempat, ke RT RW ataupun kades atau lurah, ya, atau camat. Kemudian disebarkan infonya, beritanya bahwa ada emas tertemukan atau uang segepok tertemukan di sana, ya. Maka kalau umpamanya di sana ada identitas si pemilik, ada nomor telepon nih, kasihkan. Jangan ada pikiran mumpung nggak ada yang tahu lalu kita manfaatkan untuk diri sendiri, maka berarti kita memakan harta yang bukan menjadi milik kita. Ya, kalau umpamanya di negara kita itu ada bidang yang mengurusi masalah itu, lost and found umpamanya, ya, berikan ke sana, nanti orang-orang akan mencari ke sana. Di bandara biasanya ada, ya, bagian ini. Demikian juga di Mekah ataupun di Madinah ada lost and found. Jadi bagian yang menampung barang-barang temuan. Kalau kita kehilangan sesuatu, datang aja ke sana, nanti ditunjukkan, suruh cari sendiri, ada nggak barangnya. Kehilangan paspor, kehilangan kantong, kehilangan apapun yang berharga, store ke sana, nanti orang mencari ke sana, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Syukran Ustadz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui line telepon. Silakan. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana?
Bu Yati. Oh, Ibu Ibu Yati, Yati. silakan Silakan Bu di Yati. Green ya. Iya Ustaz, keluar tema Ustaz. Iya. Ini kalau air gitu di ember seember penuh diminum kucing, apa boleh buat dipakai wudhu gitu Ustaz? Gitu Diminum? aja, Ustaz. Diminum kucing. Diminum Kucing. kucing. Iya. Oh, dijilati. Jilat. Iya. Iya. Baik. Syukran Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan. Jazakallahu khairan. Iya. Baik, barakallahu fiik. Pertama, kucing bukanlah binatang najis. Berbeda dengan anjing. Ya, ketika Nabi SAW ditanya tentang kucing, beliau menyatakan, hiya minat tawafina alaikum. Kucing itu termasuk binatang yang suka tawaf kepada kalian. Muter-muter ngeliling gitu ya. Kita diam, dia menggosok-gosokkan badannya kepada kita. Kita jalan, dia ikut malah kadang-kadang menghalangi langkah kita. Kadang-kadang kita tersandung. Saya sering berkali-kali tersandung tuh. Ketika umpamanya berjalan, kucing ikut, itu masuk ke sela-sela antara dua kaki kita tersandung, jatuh ya. Itu menunjukkan tidak najis dan boleh. Badannya ataupun air liurnya. Maka tidak menjadi najis ya. Jadi kalau air di ember dijilat oleh si kucing, maka air itu tetap suci dan tidak najis. Boleh nggak diminum? Kalau secara syar'i tidak haram, boleh. Tapi dari segi kesehatan coba tanyakan ke dokter. Dan saya tidak bisa menjawab tentang bahayanya itu. Tapi secara syar'i, secara hukum syar'i itu halal, tidak haram. Nah, boleh nggak dipakai wudhu ataupun mandi? Ya, air yang tadinya tohir dan mutahhir, suci dan mensucikan. Mana suci, dia tidak najis. Makna mensucikan bisa dipakai bersuci, berwudu dan seterusnya. Maka bila kecampuran benda suci, apapun benda suci itu, maka tetaplah dia tohir dan mutahhir. Dia suci dan boleh dipakai berwudu selama tidak berubah salah satu di antara tiga sifatnya. Tiga sifat ini, pertama warnanya tetap bening. Tidak menjadi kuning, tidak menjadi putih gitu ya. Kedua, aromanya. Aromanya tetap aroma air. Tidak beraromanya air mah. Tidak menjadi ada bau-bau tertentu, asam atau amis, enggak. Ketiga, rasanya. Rasanya kalau dijilat atau diminum tetap rasa air. Rasa air gimana ya? Hambarnya. Tidak menjadi agak asin nih, enggak. Ada asamnya, ada manis, enggak. Kalau tidak berubah salah satu di antara tiga warna tersebut karena kemasukan barang yang suci, maka dia tetap suci dan mensucikan, boleh dipakai berwudu. Kecuali kalau berubah salah satu di antara tiga sifat, maka dia tetap suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Seperti air bening. Masukkan umpamanya teh. Jadi air teh. Ada yang berubah di antara tiga sifatnya? Iya berubah. Warnanya berubah. Jadi warna kekuning-kuningan. Baunya berubah jadi bau teh. Rasanya berubah. Tidak hambar lagi. Berarti dia suci. Halal untuk diminum tapi tidak bisa dipakai untuk berwudu. Ya boleh kita berwudu dengan air teh walaupun itu suci. Ya boleh kita berwudu dengan air kopi walaupun suci. Tidak menjadi najis. Dan barang yang masuk juga bukan barang najis tapi barang suci seperti gula, seperti sirup, seperti teh. Tetap suci makanya boleh diminum tapi tidak bisa dipakai bersuci karena sudah berubah salah satu di antara tiga sifat. Nah, kembali ke air seember. Dijilat oleh kucing. Kucing najis apa tidak? Tidak najis. Kecuali kalau kucing itu di sana ya najis, jangan. Tapi kalau sekedar dijilat tidak menjadi najis. Nah, sekarang lihat salah satu di antara tiga sifat itu berubah apa tidak.
Coba lihat warnanya setelah dijilat jadi merah apa jadi hitam atau jadi kuning. Oh enggak, tetap. Berarti satu tetap. Dua, aromanya dihirup coba. Dicium. Diambean, bukan dicium, dikis. Diambean. Apakah ada bau kucing? Enggak ada. Ketiga, coba jilat. Airnya bukan kucingnya. Ada warna yang berubah, ada rasa yang berubah. Oh, jadi asam. Maka kalau jadi asam nggak boleh. Walaupun tidak najis. Tapi tidak boleh dipakai bersuci. Tapi kalau tiga-tiganya tetap seperti air, warnanya, rasanya, juga baunya, maka boleh dipakai untuk berwudu sekalipun sudah kena benda yang suci. Ya, wallahu alam. Silakan. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penelpon selanjutnya. Ya, silakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyono, silakan. Ya, Pak. Ustaz, saya mau tanya. Iya. Ya, sesuai dengan temanya tadi, saya mau tanya. Sekarang itu di Indonesia aja nggak usah luar negeri, sudah banyak perbuatan yang keji, pembunuhan, riba. Apa itu termasuk para ahli agama orang selesai sudah melupakan hal-hal agama yang membentengkan sendiri atau penguasa-penguasa yang tidak memperhatikan rakyat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa pertanyaan itu? Banyak kezoliman, banyak yang terjadi Ya, di sini. Apakah itu merupakan ke hasil dari kezoliman para ulamanya? Iya. Pak Mulyono, barakallahu fiik ya. Tadi dikatakan bahwa salah satu bentuk dari azab di dunia itu adalah diberikan kekuasaan ini kepada orang-orang zalim yang akan menyengsarakan. Bentuk kedurhakaannya tadi, ulama-ulamanya menjadi orang tidak beramar ma'ruf nahi munkar. Terus tadi dikatakan para pedagangnya curang. Tidak mau mengeluarkan zakat dan infak serta sedekah. Muncul pembunuhan, muncul perzinahan, muncul riba. Apa akibatnya? Allah turunkan azab. Azabnya apa? Tadi disebutkan. Penguasanya zalim. Ulama-ulamanya fasik. Ulama-ulamanya durhaka. Penampilannya seperti penampilan ahli ibadah, tapi hatinya lebih busuk daripada bau bangkai. Nah, apakah ini siksaan? Iya, siksaan bagi rakyat. Rakyat yang melihat ulama-ulama yang menjadi panutannya ternyata fasik, udah kehilangan arah mereka. Apakah itu siksaan? Iya, siksaan secara psikis ya. Apalagi kalau penguasanya zalim, ya jelas sengsara dari berbagai macam sisi ekonominya, sisi sosialnya, sisi politiknya dan seterusnya. Menjadi sengsara, ya. Jadi semua itu saling berkaitan satu sama lain. Apa solusinya? Kembali kepada agama Allah. Tobat dari semua kedurhakaannya itu, maka Allah nanti akan mengatur agar kondisi kehidupan kita sebagai warga setelah taat akan menjadi lebih kondusif, lebih baik. Kuncinya apa? Bukan mencela para penguasanya, bukan memerangi secara terang-terangan kepada mereka yang hanya akan menimbulkan madarat, tapi berhentilah dari kedurhakaan kita, tobatlah kepada Allah Azza wa Jalla, selebihnya nanti Allah yang akan mengatur. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya selanjutnya dari hamba Allah di Gede Bage. Beliau bertanya, Ustadz, saya ingin bertanya, awal pernikahan saya tinggal sama mertua selama 1 bulan lebih, nggak ada masalah apapun antara saya dengan mertua. Terus saya ikut suami. Rumah tangga kami nggak ada masalah karena saya orangnya nggak banyak menuntut suami. Kebetulan pas ada sedikit cekcok, tiba-tiba suami saya bilang ke saya, katanya saya mengatain mertua matamu buta.
Saya kaget karena nggak pernah ngomong begitu. Dari situ saya bersumpah di depan suami saya dengan mengatakan seperti itu. Kalau saya mengatakan seperti itu, saya nggak bisa berdiri dan mati saat ini juga. Yang ingin saya tanyakan, satu, durhakakah saya terhadap suami karena saat mengucapkan sumpah itu dengan nada keras? Karena terlalu sakit hati, saya dituduh suami yang saya nggak melakukannya. Yang kedua, jika saya tanya kepada mertua di hadapan suami tentang perkataan saya itu, apakah saya termasuk istri atau menantu yang durhaka ya Ustadz? Syukron jazakallahu khairah atas jawabannya. Silakan Ustadz. Taib, barakallahu fiik. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan urusan rumah tangga si penanya tadi ya. Dilembutkan seluruh hati orang-orang bertikai di sana, disatukan kembali oleh Allah dan kembali menjalani kehidupan rumah tangga secara kondusif ya. Taib, kalau ada tuduhan dari suami bahwa kita pernah mengata-ngatai mertua dengan perkataan yang tidak layak, tapi kita tidak merasa. Pertama, boleh kita bersumpah. Sumpahnya wallahi. Nggak ada yang lain. Wallahi, demi Allah, saya tidak pernah berkata demikian. Si suami yang nuduh cukup dengan itu. Karena kewajiban yang dituduh adalah bersumpah. Nah, kalau si suami kekeh, dia wajib mendatangkan bukti atau saksi, rekaman atau orang lain yang mendengar. Karena Nabi SAW menyatakan al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'alal mudda'a alaih. Dalam riwayat lain wal yaminu 'ala man ankar. Kata Rasul SAW menunjukkan bukti adalah kewajiban bagi si penuduh. Sedangkan bersumpah adalah kewajiban bagi orang yang dituduh. Orang yang dituduh berkewajiban sumpah. Demi Allah, saya tidak melakukan itu. Saya tidak mengatakan itu. Cukup itu. Maka kalau orang yang dituduh itu sudah bersumpah, wajib kita percaya sumpahnya. Wajib kita terima. Dan wajib si penuduh itu mendatangkan bukti. Ada rekamannya atau ada saksi yang bisa dipercaya. Jangan-jangan itu fitnah. Jangan-jangan itu hanya kedengkian dan seterusnya. Ya. Kecuali kalau ada bukti, ada saksi. Ada saksi yang menyatakan sampai 5 orang. Ya, saya dengar di hadapan saya. Ada lagi rekaman. Nih ada videonya. Nih kamu ngomong begini. Walaupun sumpah 1000 kali, gugur itu sumpah. Kalau ada bukti yang kuat. Karena Nabi SAW menyatakan, ya, kata beliau, al-bayyinatus shadiqah muqaddamun alal yaminil fajirah. Bahwa bukti yang benar itu harus lebih didahulukan daripada sumpah yang palsu. Kalau sumpah kan bisa aja bohong. Tapi bukti ini real, nyata. Oleh karena itulah maka kalau tidak ada bukti maka terima sumpahnya. Cukup dengan bersumpah maka wajib diterima. Selama tidak ada bukti. Kecuali kalau ada bukti atau saksi yang menguatkan baru sumpahnya itu berguguran. Boleh nggak si istri minta dipertemukan dengan mertua? Boleh tentu saja. Ya, kalau tetap kekeh yuk bertemu dengan mertua. Tapi ingat, sikap kepada mertua harus sebaik dan selembut mungkin. Jangan ada kata-kata, mah jangan gitu nuduh kesekapan, coba sambil melotot, sambil membentak, sambil bersuara tinggi. Ya, jangan. Ungkapkan dengan cara yang santun. Mah, barangkali saya yang lupa, saya yang hilaf. Rasanya saya tidak pernah demi Allah. Apa betul mas saya pernah ngomong seperti itu? Saya demi Allah tidak pernah. Boleh dikonfrontir ya boleh, tapi dengan cara yang baik. Ya, mungkin mama salah dengar atau kadang kalau orang tua salah orang. Dia umpamanya pernah ada yang mengatakan begitu tapi orang lain, tapi dalam pikirannya si anu sering yang seperti itu, apalagi sudah sepuh.
Seringkali umpamanya dulu ya, ibu saya rahimahullah, kalau nyebut ke saya nama yang disebut nama adik saya, dan kalau menyebut adik saya yang disebut nama saya. Kalau ke istri saya nyebutnya nama kakak ipar saya yang lain, istri dari kakak saya. Ke istri kakak saya nyebutnya nama istri saya, suka begitu tuh. Atau saya pernah berkata ke ibu saya begini. Udah beberapa hari atau berapa bulan seterusnya, ibu saya bilang ke saya, adikmu si Fulan pernah berkata begini. Padahal itu perkataan saya. Tapi dalam pikiran dia begitu. Mungkin begitu ya mungkin. Maka harus dimaklumi kalau orang tua seperti itu mungkin sudah kena penyakit yang berkaitan dengan saraf ingatan yang disebut dengan bisa Alzheimer, bisa demensia atau pikun atau yang sejenis itu ya. Maka suami tidak boleh menuduh dengan tuduhan tanpa bukti dan tanpa saksi. Durhaka nggak si istri kalau minta dikonfrontir dengan mertua? Ya tergantung cara. Kalau caranya baik tidak durhaka. Kalau caranya kasar ya durhaka karena kekasarannya, bukan karena dikonfrontasinya dengan orang tua dari suaminya tersebut ya. Apakah istri durhaka nggak kalau nadanya meninggi? Iya, nggak boleh. Daripada meninggi lebih baik nangis. Sebutkan abi sayangku atau mas atau kang atau aa. Demi Allah saya tidak pernah dan tidak mungkin berani berkata begitu kepada orang tua. Jangankan ke orang tua, ke orang lain yang tidak kenal pun nggak mungkin dikatakan kamu buta. Apalagi ke orang tua sendiri, mertua sendiri. Demi Allah saya tidak. Bila tidak percaya, ayo pertemukan dengan mama, dengan ibu, dengan siapalah gitu sebutannya ke mertua. Begitu ya. Mudah-mudahan Allah memberikan solusi ya, wallahu a'lam. Silakan lagi. Baik, terima kasih Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui pesan singkat Ibu Leni di Purwakarta. Assalamualaikum Ustaz. Afwan mau bertanya keluar dari tema. Anak awal cek kehamilan itu ke dokter yang laki-laki karena tidak tahu kalau sesuai syariat harus ke dokter perempuan lagi. Nah, minggu sekarang Ana mau cek kehamilan lagi, tapi di kota Ana kebetulan zona merah. Jadi kalau rumah sakit besar pasti ada rapid test corona. Sementara rumah sakit yang dokternya laki-laki itu rumah sakit ibu anak tidak menerapkan prosedur itu. Menurut suami mending sekalian ke dokter laki-laki yang sebelumnya saja karena suami takut ada apa-apa kalau nanti lahiran mesti rapid itu ini. Bagaimana ya Ustadz solusinya? Kalau ke rumah sakit lain mungkin harus ulang lagi dari awal. Apa ini termasuk uzur? Jazakallahu khairan Ustadz. Silahkan. Ya, wa jazakillahu khairan Ibu Leni di Purwakarta ya. Ya, barakallahu fiik. Semoga dilancarkan ya kehamilannya. Sampai proses melahirkan, anaknya sehat, ibunya sehat, dan anaknya kelak menjadi anak yang soleh atau solihah ya. Semoga dijauhkan dari COVID atau penyakit lain yang bisa membahayakan. Pertanyaannya apa? Oh ya dokter ya, ke dokter laki-laki. Iya, hukum asal tidak boleh wanita berobat ke dokter laki-laki. Apalagi dokter kandungan, apalagi pada saat melahirkan ditangani oleh laki-laki. Jelas aurat kelihatan. Padahal banyak dokter wanita atau bidan. Hukum asal tidak boleh. Ya. Kecuali apabila dalam kondisi yang darurat tak ada dokter wanita. Baru. Ad-darurah tubihul mahdurah. Kondisi yang darurat membolehkan hal yang tadinya terlarang. Menjadi boleh. Adapun selama belum sampai pada kondisi darurat, maka tidak boleh. Nah, sekarang lihat, apakah cek kehamilan merupakan sesuatu yang daruri? Kalau tidak, umpamanya hanya ngecek saja, ya, tidak ada penanganan khusus karena masalah yang sedang dihadapi, enggak, cuma ngecek.
sehat atau tidak, ya, bagaimana posisi bayi, cuma ngecek. Itu tidak sampai kepada kondisi yang darurat. Itu yang pertama. Kedua, ada dokter wanita tapi agak beresiko, dalam arti lebih mahal karena lebih jauh, mungkin bayarnya lebih mahal, dan ada tes COVID atau yang disebut dengan rapid atau swab. Apakah itu masuk kondisi susah yang tidak bisa? Tidak. Itu masuk kondisi yang bisa dilakukan. Lebih baik berkorban sedikit. Baik dari segi harta, waktu, ataupun fisik, karena lebih lelah, karena lebih jauh. Mungkin lebih mahal, lebih jauh, dan agak prosedural. Ada rapid test terlebih dahulu. Nggak masalah. Itu untuk menentukan keselamatan kita, daripada ke klinik terdekat tapi tidak ketat, kena COVID di sana gimana? Karena COVID itu sekarang tidak di klinik kecil atau di rumah sakit besar, di jalan juga bisa ketemu orang, hai, kemudian salaman, cipika-cipiki, bisa kena. Di warung bisa kena, di angkot bisa kena. Di klinik, walaupun klinik tapi tidak menerapkan prosedur kesehatan yang standar gitu, oh itu berisiko. Harusnya sebagai klinik itu harus lebih ketat loh. Kita aja masjid ketat kok, ada cek suhu, ada hand sanitizer, ada jaga jarak, ada larangan menyentuh pintu, ada larangan untuk bersentuhan, bersalaman, ya. Di mal-mal aja juga ketat sekarang, di kantor-kantor, masa ini klinik enggak? Kalau saya ada klinik seperti itu, lebih baik jangan ke sana. Walaupun ada dokter wanita di sana umpama. Karena tidak ketat, nanti kalau terkena COVID gimana? Lebih baik ke klinik yang walaupun agak jauh tapi ketat pemeriksaan. Itu untuk lebih memastikan kondisi kesehatan kita. Maka itu tidak termasuk kondisi darurat. Kalau saya memandang seandainya di klinik kecil itu ada dokter wanita, tapi tidak ketat di dalam menerapkan protokol kesehatan, itu berisiko lebih baik jangan. Seperti umpamanya kalau ada masjid membuka sholat berjamaah, tapi tidak menerapkan protokol kesehatan. Sholatnya safnya rapat, salaman, kemudian tidak ada pengecekan suhu tubuh, tidak ada hand sanitizer, pintunya tertutup sehingga orang yang keluar masuk harus menyentuh handle pintu itu. Sebaiknya jangan ke masjid seperti itu. Pilih masjid yang yang menerapkan protokol kesehatan yang ketat demi memastikan kesehatan kita. Kok takut amat? Ya memang diperintahkan begitu. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Firra minal mazlum firaraka minal asad. Itu perintah Al-Quran dan Sunnah. Harus dihindari hal-hal yang bukan karena takut tidaknya. Kalau sudah berusaha maksimal kemudian kena, ya itu qadarullah. Kita kan punya iman kepada takdir lah. Kalau belum takdir mah nggak akan kena. Tapi wajib berikhtiar dong ya. Wajib berusaha. Kalau sudah ikhtiar maksimal, berusaha maksimal terus kena, itu takdir. Jangan sampai umpamanya tenang, sebelum takdir mah nggak akan kena. Kalau sudah takdir mah walaupun menghindar juga kena tuh. Banyak yang menghindar tapi kena, banyak yang tidak menghindar tapi nggak kena. Nah, lalu di mana ikhtiar? Perintah usaha, ya, perintah untuk ikhtiar. Bagaimana penerapan ayat wala tulqu bi aidikum ila tahlukah? Ya, bagaimana penerapan hadis firra minal mazlum firaraka minal asad? Iman kepada takdir wajib disertai ikhtiar. Tawakal dilakukan setelah ikhtiar maksimal. Kalau tawakal tapi tidak ikhtiar, itu tawakal yang keliru pemahamannya. Jadi tidak darurat pergi ke dokter laki-laki di klinik terdekat yang tidak menerapkan prosedur atau protokol kesehatan. Lebih baik ke tempat yang agak jauh tapi lebih memastikan kondisi kesehatan kita.
Ada rapid di sana, ada protokol kesehatan yang ketat, itu lebih memastikan daripada ini enteng, tidak ribet, tapi berisiko. Ya, apalagi melanggar syariat berupa disentuh oleh dokter laki-laki. Ya, wallahu alam bisawab. Terakhir ya, silakan. Ya, baik. Syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah, tidak menyebutkan tempatnya di mana. Maaf, keluar dari tema Ustadz, mohon petunjuk ilmunya. Bagaimana hukum istri yang bekerja di bank konvensional? Lalu bagaimana jika suami sudah mengingatkan tapi istri tidak menurut? Silakan Ustadz. Iya, pertama istrinya durhaka. Dari dua sisi. Sisi pertama, dia bekerja dengan cara yang Allah haramkan. Riba, ya. Ribanya dosanya sama, baik pencatatnya, yang meminjamnya, yang memberi pinjamannya, yang menjadi saksinya, kulluhum sawa. Semuanya itu sama. Maka haram, hasil pekerjaannya haram, hasilnya haram. Tidak boleh. Dan dosanya dosa besar. Itu menantang perang kepada Allah dan Rasulnya, ya. Dosanya jangan dikira. Itu sekecil-kecil dosa riba, itu sama dengan besarnya dosa zina dengan ibu. Seseorang berzina dengan ibu sebesar-besar dosa perzinahan. Yarhamukallah. Nah, dosa terkecil riba sebanding dengan itu. Wajib takut. Kedua, tidak taat kepada suami, kata suami, keluar. Nanti cari usaha atau kerja lain. Nggak nurut, dosa-dosa lagi 2 kali. Maka si suami bukan sekedar usul atau menyarankan untuk keluar, wajib dia itu mencegah. Sudah, kamu di rumah saja. Urusan mencari rezeki itu tanggung jawab saya sebagai suami. Ya, wajib dia itu memaksa si istri untuk berhenti dari perbuatan dosanya. Berupa bekerja secara ribawi. Kalau tidak, ya sudahlah, saya sudah mengingatkan, terserah kamu, nanti tanggung jawab di akhirat, pikul sendiri. Nggak bisa, suami akan diminta. Nabi SAW menyatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian pemimpin dan setiap kalian nanti akan ditanya. Kalau ditanya, kenapa kamu biarkan istrimu? Saya sudah larang tapi tetap kekeh. Kamu kan pemimpin. Harus bisa memaksa. Diam kamu di rumah, ya. Kalau mau kerja, cari kerjaan yang halal. Itu tanggung jawab suami. Apabila suami tidak berbuat demikian, maka dia pun memikul dosa dari kedurhakaan istri ini. Cukup ya, sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuota haji semakin hari semakin terisi. Nasrotul Ummah menyediakan sebuah solusi. Berangkat haji tanpa ngantri. Dibimbing langsung oleh Ustadz Abu Haidar As-Sundawi dan Ustadz Rizal Yuliar, putra Nanda LC. Dengan haji furoda, insya Allah Anda dapat berangkat di tahun 2021. Jaminan 100% uang kembali jika tak pergi haji. Daftar segera. Hubungi 0812 1953 3422.